Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di segmen yang sudah kalian tunggu-tunggu, yang setelah bertahun-tahun kembali lagi di segmen ini. Langsung saja kita akan masuk di segmen spesial Rarus Ramadan Gading Rus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ya. Halo teman-teman semua ya. Kita awali pertemuan kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan halo untuk semua teman-teman yang lagi nonton Rarus kali ini ya. Akhirnya alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 2023 ya. Dan semoga di tahun ini kita bisa menjalani puasa sampai lebaran, bisa puasanya diterima dan berkah, dan bisa berjumpa lagi di Ramadan berikutnya dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Maka di setiap Ramadan tujuan kita adalah meningkatkan ibadah ya, karena bulan Ramadan itu kan bulannya itu bulan ibadah. Jadi ya, bulan ini tuh bulan ibadah. Jadi gimana caranya umat muslim di saat bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah ya. Ini kok agak nggak rapi gimana gitu ya. Pastinya setiap umat muslim itu dalam bulan Ramadan tuh harus lebih giat beribadah. Kenapa? Karena ini syahrul ibadah tuh, bulan ibadah. Selain puasa, menahan diri dari haus lapar, kan Gading Khusus sudah jelaskan tuh ya di video Rarus tentang hikmah puasa, manfaat puasa, apa sih puasa itu gitu kan. Nah, aku kan udah jelaskan semuanya gitu ya. Nah, maka sekarang tak jelaskan ini materi baru ya. Kalau tahun kemarin, pokoknya intinya kalau bulan Ramadan itu kita sama-sama beribadah gitu ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Di sini saatnya kita untuk beribadah. Kenapa? Karena setan nggak ada ya, setan nggak ada. Tapi setan manusia tetap ada, tapi setan yang asli nggak ada. Nah, di sini Gading Rusa mau menjelaskan sedikit ya. Selamat beribadah puasa semua bagi menjalankan. Semoga puasanya mendapat keberkahan. Amin. Nah, sekarang kita Gading Rusa membuat video lagi puasa. Sementara video ini diupload juga nanti saat puasa, hari Jumat ya, Jumat minggu pertama puasa. Jadi ada 4 minggu seperti biasa. Rarus ini adalah segmen Ramadan Gading Rusa, di mana Gading Rusa akan menjelaskan fikih atau sejarah seputar Islam dan dibahas selama Ramadan, dan ada 4 video yang per minggu, seminggu sekali gitu ya. Jadi Jumat ada Rarus, Sabtu ada video vlog biasa ya. Mohon maaf kalau Sabtu sering gak upload karena Gadi Rusa ada beberapa kesibukan kalau Sabtu ya. Cuman Sabtu ini insya Allah Gadi Rusa upload karena di rumah. Nah, jadi hari Jumatnya kita upload Rarus ini. Besok hari Sabtu tetap stay tune, channel Gadi Rusa akan ada vlog seperti hari-hari biasa. Jadi dalam seminggu kalian dapat 2 video khusus edisi Ramadan. Mungkin bagi yang Islamnya masih ingin mempelajari, nah di sini kita belajar bareng yuk tentang agama Islam, dan di sini sudah sumbernya insya Allah akurat gitu ya. Nah, kalau tahun kemarin kita sudah membahas tentang sejarah Rarusnya, yaitu sejarah khalifah-khalifah atau sahabat-sahabat Nabi semasa perjuangan sepeninggal Nabi. Nah, sekarang kita kembali membahas fikih gitu ya. Nanti baru belajar sejarah lagi. Tahun ini kita akan membahas fikih, yaitu fikih sejarah sholat gitu ya. Kita akan membahas sejarah ibadah sholat 5 waktu itu terciptanya karena peristiwa. Di sini kita akan membahas tentang ibadah. Kita akan membahas ibadah, dan di sini ini frame, tapi ini frame. Ibadah sholat ya, peristiwa sejarah Isra Mi'raj dari awal dan sampai terbentuknya sholat. Pokoknya sejarah sholat. Nah, di sini kita sudah rangkum lewat sebuah catatan ya. Catatnya ada di HV di sini ya. Nanti kita akan melihat bersama-sama sejarah sholat gitu ya. Oke, tanpa langsung aja kita akan belajar tentang sejarah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan ya. Keren gak Gading Rusa? Dan surban baru ya, khusus Ramadan ini gak usah pakai surban baru. Ini panjang banget intronya, gak apa-apa karena ini segmen setahun sekali dan pertama opening, jadi harus semangat dan full energi ya. Kalian puasa harus semangat, full energi. Oke. Sejarah sholat 5 waktu. Kisah perintah sholat dalam Islam diawali dengan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Pasti kalian semua udah tahu ya, Isra Mi'raj yang kalau kita di Indonesia sih tanggal merah gitu ya, Isra Mi'raj. Nah, ini diperingati tentang sholat 5 waktu. Nah, peristiwa ini terjadi pada Rasulullah saat Allah memerintah untuk memanggil Rasul untuk menghibur beliau di kala
tahun kesedihan melanda karena istri dan paman Rasul meninggal. Selain itu, Isra Mi'raj juga mengandung perintah yaitu sholat 5 waktu. Nah, jadi kenapa kok Allah ini memanggil Rasulullah untuk melakukan Isra Mi'raj? Karena Isra Mi'raj ini pada saat itu Rasulullah ini tertimpa ulul azmi gitu ya. Tertimpa amul husni, tahun kesedihan, dimana di sini paman dan istri tercinta beliau meninggal dunia. Nah, Allah itu ingin menghibur perasaan Nabi agar Nabi tidak sedih, sehingga dilakukanlah Isra Mi'raj sendiri. Juga di dalam Isra Mi'raj ini mengandung perintah yang sangat penting, karena Isra Mi'raj ini perintah sholat 5 waktu. Ya, kalau kalian tahu ibadah-ibadah lain, Nabi itu tidak pernah dipanggil langsung oleh Allah menghadap Allah. Puasa itu melewati dalil, zakat dalil, dan semua ibadah amal dan lain-lain itu dalil. Hanya sholat saja yang Rasulullah itu harus menghadap Allah, karena sholat ini ibadah yang paling penting ya. Nanti saat hari kiamat yang dihisab pertama kali sholat. Makanya ini kita dengarkan sejarah sholat seperti apa. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan spiritual Nabi Muhammad yang dilakukan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem atau sekarang Palestina, hingga naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Jadi Isra itu artinya perjalanan, Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah meninggalnya paman Nabi Muhammad Abi Thalib dan istrinya Siti Khadijah. Dalam bahasa Arab, Isra berarti perjalanan di malam hari. Sedangkan Mi'raj artinya kenaikan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan ya, Isra perjalanan, Mi'raj itu naik gitu ya. Dalam perjalanannya Nabi Muhammad mengendarai kendaraan super kilat yang berbentuk hewan bernama buruk, yang digambarkan sebagai kuda putih dengan sayap dan ekor seperti burung merak gitu ya. Jadi Nabi itu naik binatang ini bersama malaikat Jibril, dan binatang ini tuh satu kedipan mata itu sudah langsung sampai ke tempat tujuan. Ini buruk, gambarnya seperti kuda yang putih dengan sayap ya. Nah, jarak dari Mekah ke Yerusalem pada saat itu umumnya ditempuh menggunakan kuda atau unta selama 1 bulan. Jadi kalau pakai unta atau kuda itu jaraknya 1 bulan. Namun Nabi Muhammad melakukannya dalam 1 malam saja di Masjidil Aqsa. Ya, karena tadi menggunakan buruk yang satu ketipan udah sampai. Jadi 1 malam udah sampai dia. Di Masjidil Aqsa diceritakan Nabi Muhammad memimpin sholat nabi-nabi terdahulu, sholat 2 rakaat. Nah, jadi memang perintah sholat 5 waktu ini belum muncul, tapi sholat sendiri gerakannya itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Sehingga disampainya Nabi di Masjidil Aqsa, Nabi ini menjadi imam atau memimpin sholat para nabi-nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Masya Allah, ini spesial ya. Jadi Nabi Muhammad datang ke Masjidil Aqsa, memimpin nabi-nabi terdahulu untuk melakukan sholat 2 rakaat. Nah, itu tadi peristiwa Isra atau perjalanan dari Mekah ke Yerusalem. Sekarang kita akan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh. Peristiwa Mi'raj dilaksanakan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa naik ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Dalam perjalanannya, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu pada setiap tingkatan. Ya, jadi dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh. Setiap langit ini ada nabi. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, dan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Oke. Nah, diriwayatkan pada awalnya Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. Bayangin, 50 waktu dalam sehari. Allah memerintahkan manusia untuk melakukan sholat 50 waktu dalam sehari. Nabi Muhammad pernah diingatkan Nabi Musa bahwa jumlah tersebut terlalu besar sehingga disarankan untuk meminta keringanan, ya kan? Sesampainya di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Peristiwa Isra Mi'raj menjadi penting dalam perjalanan keislaman. Sejak peristiwa Isra Mi'raj, umat Islam diwajibkan sholat 5 waktu dalam sehari. Jadi pertama itu perintahnya sholat 50 waktu. Cuman Nabi Muhammad diperingatkan oleh Nabi Musa bahwa itu terlalu berat untuk kaummu. Jadi minta diringankan, sehingga Nabi pun memberi keringanan, dan Nabi istilahnya berbicara gitu ya, meminta keringanan kepada Allah, sehingga Allah pun memberi waktu sampai akhirnya kesepakatan sholat 5 waktu dalam sehari ya.
Bayangkan ini betapa besarnya, maha besarnya Allah gitu ya, memberi kita 5 waktu dalam sehari. Makanya kita harus sholat tuh 5 waktu dalam sehari, jangan bolong-bolong, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin. 5 waktu udah jalanin gitu ya. Peristiwa ini juga Rasul ditunjukkan tentang surga dan neraka itu, dan dilihat betapa besar kuasa Allah gitu ya. Jadi Nabi ini juga dijelaskan di Isra Mi'raj itu, selain untuk menerima perintah sholat dan menghibur Nabi ini juga ditunjukkan oleh malaikat Jibril itu keadaan surga dan neraka, umat-umatnya nanti seperti apa. Nah itu semua dijelaskan di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini gitu kan, betapa besarnya kuasa Allah gitu. Peristiwa Isra Mi'raj ini mengajarkan kita untuk rajin sholat 5 waktu yang diperintah dan sebagai tiang agama yang harus didirikan dan sebagai rukun Islam yang pertama. Maka sholat itu harus dilaksanakan, wajib bagi muslim. Jika seorang muslim tidak puasa atau zakat atau haji, masih Islam ya. Jadi sholat ini betapa pentingnya ya, yang seperti Gading Rusa jelaskan. Ibadah-ibadah lain itu semuanya lewat firman atau ayat Al-Quran. Khusus sholat 5 waktu, Nabi dipanggil langsung untuk menghadap Allah. Jadi betapa pentingnya. Maka nanti kalau akhir zaman, amalan pertama yang disab adalah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini jangan ditinggalkan, wajib dilaksanakan. Kalau kita tidak puasa, kita tidak zakat, kita tidak haji, tetap kita ini muslim, tetap. Tetapi jika seorang muslim tidak melaksanakan sholat, maka dia dikatakan bukan seorang muslim, karena sholat dihisab pertama kali saat hari kiamat gitu. Jadi makanya kalau kita nggak sholat itu tidak muslim gitu. Tapi kalau yang lain, ibadah lain kita tidak dilakukan, masih tetap muslim. Kalau ibadah ini tidak dilakukan, kita bukan muslim gitu ya. Jadi usahakan sholat 5 waktu ini dijaga, tetap dilakukan sebaik mungkin dan sebisa mungkin ya. Nah Allah ini memberi keringanan pada hambanya. Saat sholat itu mula 50 waktu jadi 5 waktu gitu kan, diberi keringanan tadi. Makanya kalau kita diberi keringanan, kita jangan lunjak. Ibaratnya yang udah dikasih hati minta jantung. Nah kita jangan gitu. Kita udah dikasih keringanan, laksanakan dengan baik dan benar, karena pahalanya sangat besar, paling penting gini ya, harus dilakukan. Jadi 50 waktu jadi 5 waktu, ini diberi keringanan sudah oleh Allah. Nah dan sholat itu tidak merugikan dan dibebaskan. Jadi kita tuh tidak dibatasi aturan, sangat-sangat diberi keringanan. Keringanannya seperti apa? Jika kita tidak kuat melaksanakan sholat berdiri, kita boleh melaksanakannya dengan duduk. Jika kita tidak kuat sholat dengan duduk, kita boleh dengan tidur. Jika tidur masih gak kuat, kita boleh melaksanakannya dengan isyarat. Masya Allah ya. Jadi kita kalau berdiri gak kuat, duduk. Duduk gak kuat, tidur. Tidur gak kuat, itu kita bisa menggunakan isyarat mata dan hati. Tuh, betapa spesialnya sholat untuk, makanya itu kenapa kau diberi keringanan seperti itu, biar kita ini tetap melaksanakan. Mohon maaf ya, emang ada sedikit ada back soundnya. Biar kita ini tetap melaksanakan ibadah sholat, biar kita ini tetap melaksanakan ibadah sholat. Makanya kita itu diberi keringanan, karena ini wajib, harus dilaksanakan ya. Sholat juga harus diawali dengan wudhu untuk mensucikan diri gitu ya. Nah jadi makanya nanti di next pembahasan harus berikutnya kita akan membahas bersuci atau wudhu. Nah kita akan membahas itu, karena sebelum sholat itu harus pakai wudhu. Kalau nggak wudhu sholatnya tidak sah atau tidak diterima, harus mensucikan. Makanya sholat ini spesial, kita harus wudhu dulu gitu kan. Kenapa? Agar sholatnya kita suci, diterima dan sah gitu ya. Nah tata cara sholat 5 waktu itu mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya gitu kan. Mulai dari tata cara, rukun, wajib dan menjaga diri dari hadas dengan wudhu, dan jumlah rakaat dan bacaan dalam sholat, karena sholat merupakan keimanan utama seorang muslim gitu ya. Nah jadi makanya kalau orang Jawa itu bilang Islam, I isya, S subuh, L lohor, ya kan, duhur jadi lohor, A asar, M maghrib. Nah kenapa? Karena tiang agama atau yang paling penting dalam Islam itu sholat. Makanya kan ada sebuah hadis yang menjelaskan sholat adalah tiang agama. Kalau kita mendirikan sholat berarti kita mendirikan tiang agama. Kalau kita merobohkan sholat berarti kita merobohkan tiang agama. Maksudnya kalau kita tidak melaksanakan sholat berarti kita merobohkan tiang agama. Maka dari itu sholat itu sangat penting dilakukan ya, karena amal pertama yang dihisab juga dalam ibadah yang paling penting yang membuat kita menjadi seorang muslim itu adalah sholatnya. Ada tata caranya sholat itu, mulai dari takbir,
mulai dari bacaan Al-Fatihah, bacaan doa iftitah, bacaan surat pendek, ruku ya, membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya kan. Terus habis itu kita i'tidal, rabbana lakal hamdu bil samawati wal ardi sampai selesai sujud. Terus sujud itu subhana rabbil a'la wa bihamdi. Kalau ruku subhana rabbil azim wa bihamdi ya. Mohon maaf ada sedikit kesalahan gak dirusak karena kalau nggak sambil sholat itu kayak nggak enak. Jadi kalau ruku subhana rabbil azim, kalau sujud subhana rabbil a'la. Terus doa di antara dua sujud, rabbi firli warhamni wajburni ya. Terus habis itu serangkaian habis itu atahiyat awal, atahiyatul mubarakatuh sampai sholawatullah Muhammad. Terus habis itu serangkaian untuk rokaat ketiga dan keempat itu kita bisa Al-Fatihah ya, Al-Fatihah saja untuk rokaat ketiga dan keempat. Untuk rokaat pertama ya pakai surat pendek gitu ya, kecuali sholat subuh. Setelah itu terakhir adalah atahiyat akhir, atahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah, habis sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu tata cara sholat, bacaan-bacaannya. Jumlah rakaat per sholat harus hafal ya. Subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ya, harus pasti boleh dapat itu. Kalau misalkan dalam sholat, misalkan kita lupa nih rokaat keberapa ya kita, jumlah rokaat berapa ya, atau ada yang ketinggalan, maka waktu atahiyat akhir, setelah selesai atahiyat akhir, sebelum salam kita sujud, namanya sujud sahwi. Kita membaca doa di dalam sujud sahwi, subhanaman la yanamu wa la yashu 3 kali. Biar apa? Biar kita ini tetap diterima sholat kita, menghindari dari kelupaan itu tadi. Makanya ini ada keringanan setiap sholat itu, masya Allah ya. Kita kalau tidak boleh duduk, berdiri duduk, duduk tidur gitu kan. Allah ini memberi keringanan dari 50 jadi 5 rakaat. Nah itu masya Allah keringanannya. Jadi makanya seorang muslim tuh harus wajib melakukan sholat. Dilihat dari sejarah Isra Mi'raj tadi ya, betapa perjuangannya Nabi dan betapa spesialnya ibadah sholat ini. Nah makanya seorang muslim tuh harus menjaga sholat dan rajin beribadah, karena Allah akan melihat hambanya itu dari apa, ibadah sholatnya ini. Kalau sholatnya baik, amalan lain baik. Kalau sholatnya buruk, amalan lain buruk gitu ya. Jadi melihat perjuangan Nabi, maka kita tidak boleh bermalas-malasan dalam beribadah ya. Maka kita harus menepati sholat lima waktu ini dengan sangat semuanya dilaksanakan rajin. Tidak boleh kita ada yang tinggalkan ya, karena ibadah ini ibadah penting, karena ini tuh merupakan jalan agama. Dan kalau kita dianggap muslim ketika kita sholat gitu ya. Nah maka dari itu adalah penjelasan sholat, peristiwa Isra Mi'raj, dan tentang pentingnya sholat gitu ya. Jadi itu tadi sekian penjelasan tentang sejarah sholat dan sholat itu sendiri. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe atau film channel agar kalian tahu pemberitaan terbaru. Dan sampai jumpa di Rarus berikutnya. Kita akan membahas tentang bab bersuci ya. Dan ini tadi adalah sejarah Isra Mi'raj sholat dan tentang sholat itu sendiri. Jadi terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.